Selamat malam, Shalom Ibu Bapak, Oma Opa yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu malam ini dalam program Dewan PKIU GPIB, yaitu SPMAB, singkatan dari saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yan Andri Irot, anggota PKIU dari GPIB Jemaat Menara Iman, Jakarta Timur. Ibu Bapak, Oma Opa kekasih Tuhan, mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu sebelum kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan dan renungannya yang akan diambil dari kitab Efesus 1 ayat 13 dan 14. Ibu Bapak, Oma Opa kekasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Karena kasih-Mu, kami telah dimampukan mempersiapkan diri kami untuk membaca firman Tuhan dan renungannya dari kitab Efesus 1 ayat 13 dan 14. Namun sebelumnya Bapa, ampunilah terlebih dahulu dosa dan kesalahan kami. Kuasailah, sucikanlah, dan kuduskanlah hati dan pikiran kami. Pimpinlah dan bimbinglah kami. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam pembacaan dan merenungkan firman-Mu, agar kami dimampukan mendengar suara-Mu. Kami dimampukan memahami maksud Tuhan dalam firman-Mu dan memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga lewat hidup kami, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami telah bersedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 13 dan 14 ditulis sebagai berikut. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh keseluruhannya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus. Haleluya. Ibu Bapak, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, renungan pada malam ini terhadap firman Tuhan yang telah kita baca diberi judul dalam Sabda Bina Umat, Roh Kudus adalah jaminan.
GPIB memiliki pemahaman iman sebagai landasan teologis bagi kehadiran dan gerak layaknya di tengah konteks kehidupan. Pemahaman iman GPIB berbasis pada Alkitab sebagai dan tidak dapat dipisahkan dari pengakuan iman. Bagian kedua dari pemahaman iman GPIB berbicara tentang gereja. Pada butirnya yang ketiga dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah kepala gereja pertama dan gereja sebagai tubuhnya. Kedua, oleh tuntunan Roh Kudus, gereja menghidupi spiritualitas pelayan, sahabat, dan pendamai. Ketiga, dalam rangka keterlibatan gereja pada misi Allah di dunia. Dan yang keempat, tuntunan Roh Kudus penting bagi gereja. Roh Kudus adalah janji Allah yang dimeteraikan bagi orang yang mendengar firman kebenaran, yaitu Injil Kristus, dan yang percaya. Di Palestina, saat seseorang membeli gandum dan belum membawanya pulang, maka gandum dikumpulkan pada wadah, lalu dibubuhi cap sebagai tanda ada yang memilikinya. Timbunan gandum yang dimeteraikan tidak dapat diambil kecuali oleh sang pemiliknya pada saatnya. Oleh karena firman-Nya dan kita percaya, Allah memeteraikan kita menjadi milik dan kepunyaannya. Apa yang dimilikinya pada saat ini oleh Roh Kudus dijamin keberlangsungannya ke depan. Roh Kudus itu adalah bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Artinya, apa yang dimiliki Allah pada saat ini terus terjamin ke depan. Di dalam gereja Protestan, sakramen dipercaya sebagai tanda dan meterai keselamatan Allah. Sakramen baptisan dan perjamuan kudus tidak menyelamatkan. Allah saja yang menyelamatkan dengan anugerahnya. Namun demikian, keselamatan yang diberikannya memerlukan tanda yang kelihatan. Baptisan adalah tanda Allah memeteraikan kita sebagai miliknya. Perjamuan kudus adalah tanda yang mengingatkan bahwa kita adalah bagian dari tubuhnya yang terus dijamin mencapai penyempurnaannya ke depan. Amin. Ibu bapa, oma opa yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa dalam doa penutup. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas renungan pada malam hari ini dari Efesus 1 ayat 13 dan 14. Kami semakin dikuatkan di dalam iman
percaya dan pengharapan kami kepadamu, Bapa. Karena sebagai orang percaya, Bapa telah memeteraikan diri kami sebagai milik-Mu. Oleh karena itu, Bapa, biarlah Roh Kudus tolong pimpin kami. Ajarkanlah dan tuntunlah kami senantiasa di dalam perjalanan hidup kami, agar iman percaya kami terus bertumbuh, sehingga kami senantiasa dipanggil sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan beristirahat tidur. Bungkuslah kami dengan kuasa-Mu, sehingga tidak ada kuasa lain yang mengganggu istirahat tidur kami. Jika kami dilayakkan bangun esok pagi, biarlah kami bangun dengan kekuatan yang baru, memampukan kami menjalani hidup kami, menyelesaikan tugas dan pekerjaan kami, bahkan memampukan kami menghadapi dan menyelesaikan masalah apapun dengan pertolongan dan kuasa-Mu. Sehingga lewat itu semua, nama Tuhan dipermuliakan. Inilah doa kami Bapa. Sempurnakanlah doa kami dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sedua berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.